Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Asy-Syarif Kiai Haji Abbas Bili Yasin. Yang saya hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Barat Kiai Haji Aceh Mujib. Yang saya hormati Ketua terpilih PWI Laskar Sabilillah Indramayu Bapak Gus Zamroni dan Panglima Sukeno. Tepuk tangan untuk keduanya. Panglima Laskar Sabilillah Pusat juga hadir, Syarif Ali Hifni, juga Panglima Jawa Barat Ki Anom. Yang saya hormati para kesepuhan PWILS Indramayu, Pak Kiai Farid, Bapak Raden Basuki, Bapak Bupati Kabupaten Indramayu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para hadirin hadirat, para peserta pelantikan PWILS Kabupaten Indramayu yang saya cintai. Saya terharu ketika tadi melihat ada suluk, tembang suluk hidung ya, yang dibawakan oleh salah seorang pengurus PWILS Indramayu. Ini adalah ekspresi kebudayaan Islam setelah bangsa Nusantara memeluk agama Islam. Para wali-wali penyebar agama Islam di Nusantara sama sekali tidak menghilangkan budaya-budaya lokal. Bahkan kidung yang dulunya menembangkan tembang-tembang dari agama sebelumnya tetap dilestarikan oleh para wali songo, namun muatannya, substansinya itu diisi dengan substansi ajaran Islam. Inilah PWI didirikan untuk kembali menegaskan bahwa Islam kita adalah Islam ajaran Wali Songo, ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang mengedepankan kesantunan, ajaran yang menghormati budaya-budaya lokal. Ekspresi kebudayaan Nusantara akan diberi ruang yang sangat lebar oleh PWILS. Kita akan sama-sama untuk menjaga budaya, karena apabila budaya suatu bangsa ini terjaga, maka ketahanan nasional itu akan terjaga. Karena kesatuan kebudayaan nasional Indonesia merupakan salah satu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Apabila budaya suatu bangsa itu sudah hilang, maka bangsa itu sudah tidak memiliki ketahanan nasional lagi dan mudah untuk dikuasai oleh bangsa lainnya. Inilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sebagai Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia menekankan pentingnya kepada para pengurus PWI untuk mengerti wawasan Nusantara. Apa
apa wawasan Nusantara itu adalah sikap kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang menginsafi keragaman budaya di Nusantara. Untuk apa? Untuk merakit persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa dengan berbagai macam perbedaan latar belakang agama, suku, kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Namun kita memiliki satu sejarah yang sama sejak prasejarah. Kita memiliki kesatuan wilayah yang sama sejak merdeka, bahkan sebelumnya sejak Sriwijaya dan Majapahit. Kita memiliki kesatuan nasib yang sama sebagai bangsa Nusantara yang lahir dan besar di atas tanah air Nusantara, yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita bangsa Nusantara, yang nanti akan kita wariskan juga untuk anak-anak cucu kita bangsa-bangsa Nusantara, yang kemuliaannya diberikan hanya untuk anak-anak cucu bangsa Nusantara sampai selama-lamanya. Kita ini bapak-bapak hari ini berada di dalam sebuah situasi geopolitik global yang membahayakan. Ada perang di Timur Tengah. Di utara ada Cina yang mulai bergolak dengan Amerika terkait Laut Cina Selatan. Di selatan ada Australia dengan ideologi politik liberal yang mengikuti British Inggris. Kita berada di tengah-tengah ideologi antara ideologi politik liberal Australia dengan politik kiri yang ada di Cina. Kita berada di sebuah geografi strategis terjadinya perseteruan global itu. Apabila bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi genting yang semacam ini, kemudian internal bangsa kita masih ada membuka kesempatan kepada orang-orang yang menggerogoti Indonesia dalam arti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi anti Pancasila, ideologi anti NKRI, ideologi anti Undang-Undang Dasar, maka kita akan sibuk untuk menghadapi orang-orang semacam itu, kemudian kita lengah untuk menghadapi persiapan adanya perang global yang apabila ketahanan pangan dan energi kita tidak kita siapkan, akan terjadi kelaparan, bahkan chaos di negara kita dengan jumlah penduduk 280 juta orang. Yang harus diberi makan oleh Bapak Presiden kita ini, yang harus dipikirkan adalah 280 juta orang yang harus diberikan ketahanan energi listriknya. Pabrik-pabrik yang memproduksi beras, yang memproduksi pangan, memproduksi pakan, memproduksi pakaian, itu memerlukan energi. Apabila sumber daya energi kita dan sumber daya pangan kita ini kemudian tidak dapat kita persiapkan dengan swasembada, maka akan terjadi kelaparan nanti bangsa Indonesia. 280 juta orang suka makan, berasnya susah, sawahnya sudah banyak yang dijadikan pabrik. Maka ini yang menjadi konsen kita. PWI
membantu negara. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh negara ini banyak, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara untuk membantu negara. Di antaranya adalah melawan orang-orang yang ada di internal bangsa kita yang ingin mengganti dasar negara kita, Pancasila. Kita tidak akan berikan satu celah pun bagi mereka untuk mengadu domba anak-anak Indonesia meninggalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kadang-kadang mereka mengemasnya dengan frame-frame agama yang sangat bisa menarik banyak orang karena mereka menjual kebenaran agama untuk kepentingan politik praktis mereka. Dan inilah juga yang dilakukan oleh musuh-musuh negara kita yang melihat sumber daya alam kita begitu kaya raya. Kiwong Indramayu ki kaya raya itu. Makanya ada orang-orang yang ingin mencaplok negara kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya energi kita ini kalau kita kelola cukup untuk anak cucu kita, bahkan mungkin sampai 100 turunan yang akan datang. Sumber daya alam kita dari sektor pangan, sawah-sawah yang dulu oleh para sultan dan raja-raja telah dibikin sawah-sawah untuk ketahanan pangan kita, dijual oleh orang-orang kemudian untuk hal-hal yang selain pangan, kemudian ketahanan pangan kita menjadi goyah. Ini yang harus dipikirkan oleh negara kita. Biarkan itu dipikirkan oleh negara kita, beli sawah aja nggak punya duitnya. Udah, kita yang bisa kita lakukan adalah memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia. Jangan mau terperdaya oleh orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan politik. Suriah menjadi contoh nyata bagaimana hari ini dengan adu domba antar penduduk Suriah, keadaan Suriah sekarang chaos, kacau balau. Mereka memuntahkan peluru untuk saudara-saudara mereka sendiri. Presidennya diturunkan, akhirnya negara asing Israel masuk ke dalam negara Suriah. Mau tidak Indonesia ini dikuasai oleh orang asing? Makanya itu petoak-petoak yang selalu ingin mengganggu dasar negara kita, merongrong dasar negara kita, NKRI kita. Ini jangan kita berikan kesempatan sedikit pun. Bagaimana caranya? Caranya adalah sadarkan mukibin-mukibin, jangan ikut lagi mereka. Mereka bukan hanya menjual agama, tapi juga menjual Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk apa? Untuk menjaring para mukibin-mukibin itu agar hilang kesadaran kritisnya terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Akhirnya mereka menerima apa yang mereka ajak, padahal itu bukan untuk manfaat yang diajak, tapi semata untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Banyak sudah yang terkecoh oleh pengakuan mereka sebagai turunan Nabi. Pas diteliti ternyata jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini para kabib-kabib itu, jangankan mereka keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Dari mana tahunya? Dari DNA-nya. Orang Arab itu ber-DNA J1. Sementara 180 orang dari mereka yang telah tes DNA ketahuan oleh PWI, kita download itu semua hasilnya dari Amerika. Maka ternyata mereka bukan hanya keturunan Nabi, tapi ternyata keturunan Arab aja bukan. Dan sampai
sampai saat ini dari mereka belum ada yang berani untuk membantah itu semua, baik dari sisi DNA yang sudah terbukti secara biologis maupun dari penelitian saya secara ilmu nasab, ilmu sejarah yang sudah konklusif. Dan semuanya sekarang telah dokumentatif, ada, bisa diakses di internet. Buku saya yang berbahasa Arab banyak tentang nasab mereka. Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, kemudian Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, kemudian bahasa Indonesia. Pertama, menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Yang kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Yang ketiga, skandal ilmiah, sejarah dan nasab palsu Ba'alawi. Yang ketiga adalah kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman dalam membongkar nasab palsu. Yang terakhir, ini jawaban untuk buku Rabita Alwiyah, organisasi para habaib yang mereka telah membuat buku 600 halaman. Saya jawab dalam waktu beberapa minggu dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. 700 halaman. Cuma buku terakhir ini tidak atau belum dibagi secara gratis karena ada saudara kita di Yogyakarta yang membutuhkan dana untuk kemanfaatan keluarga yang membutuhkan. Akhirnya saya berikan pada beliau untuk menjual bukunya dan menerbitkannya. Saya hanya minta 5 buku saja untuk saya, selebihnya untuk kepentingan beliau karena membutuhkan. Jadi kalau misalnya para bapak, para ibu yang hadir, khususnya para pengurus PWI yang sudah sadar, yang sudah tidak husnudon, para putra putri Wira Lodra. Ini Wira Lodra ini di Indramayu jangan gegabah. Ini jangan kelihatannya lemes begitu, yang tegak. Nah, Wira Lodra lemes. Ini Indramayu dijadikan sebuah kabupaten hunian zaman dulu. Ini hasil tapa berata, hasil tapa dari putra Singalodra yang bernama Arya Wilarodra, yang kemudian menjadikan Indramayu ini sebagai daerah yang subur dan makmur. Tapi seorang kesatria tanpa wanita itu juga lemas. Betul? Akhirnya Arya Wilarodra menikah seorang pendekar wanita bernama Putri Dharma Ayu. Ini nggak ada yang menang ini ngelawan Putri Dharma Ayu. Pendekar-pendekar dari mana datang? Dari tanah Jawa, dari Sumatera, ingin mengalahkan Putri Dharma Ayu, tidak ada yang mampu. Dari Palembang, dari Palembang datang, itu bisa pokoknya. Akhirnya putra Indramayu asli mendengar, mana itu katanya wanita cantik namanya Dharma Ayu yang sudah mengalahkan seluruh para jawara tanah Jawa dan Sumatera. Ini dari loh bener. Saya Wira Lodra ingin ngadu kesaktian dengan Putri Dharma Ayu. Terjadi akhirnya pertarungan. Betul saja Putri Dharma Ayu dapat dikalahkan oleh Arya Wira Lodra. Menikah 1525, akhirnya anak keturunannya begini-begini nih, cantik-cantik. Alhamdulillah. Ini belum ngopi semua yang jaga saya ini.
Waduh. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti, ini baru nih, udah ngopi. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-hina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan, katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Sama Indramayu aja gak ada apa-apanya, apalagi sama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Ciri. Ada lagi Kabid yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat, lalu
Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus, kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wajahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum neliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Putrawi seke puji ikut keturing Allah senantiasa memperiman malingkaulah sedanten salawat sinarang salam kehatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya yaumah haban ya yaumah haban ya yaumah marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Mekah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tidak akan membawa Indonesia dan kemuliaannya untuk bangsa lain. Semuanya untuk putra-putri Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, nanti akan disambung oleh kekasih kita, pemimpin kita, ketua umum kita, Syarif Muhammad Abbas Billy Yaksi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.